Hai pemirsa YouTube, hari ini saya sedang santai di Sanggar Rumah Anak Bumi, tepatnya di Kampung Cibunar, Parung Panjang, Bogor. Nah, saya ditemani Bang Fahmi ini. Rencananya sih kita mau ngobrol-ngobrol masalah film. Nah, karena akhir-akhir ini di Parung Panjang memang sedang berkembang pembuatan film-film pendek, dan ini sangat menggembirakan untuk ke depan. Nah, kebetulan Bang Fahmi ini juga bergelut di film, lebih tepatnya di art director ya. Iya, megang artistik. Artistik. Kemarin sih udah bikin film baru lagi. Dulu ada Haya 1 ya. Nah, kemarin Haya 2 ya. Haya 2. Nah, gimana Bang Fahmi supaya perfilman di Parung Panjang ini Parung Panjang lebih bergairah lagi, termotivasi lagi, pengalaman-pengalaman Bang Fahmi di film seperti apa coba? Apa ya? Kita mulai dari mana ya? Yang pasti sepanjang saya tinggal di Parung Panjang sampai hari ini gitu ya. Potensi anak-anak muda Parung Panjang tuh udah luar biasa banget lah. Ya, bagus ya. Skill-skillnya, terus ada beberapa teman-teman teman-teman muda tuh yang karya-karyanya juga kayaknya keren-keren. Luar biasa ya. Luar biasa. Jadi kadang-kadang nggak ini dari Parung Panjang aneh gitu kan ya. Iya. Hebat juga ya. Karena sekarang udah lebih ini ya, karena kan kondisi Parung Panjang hari ini kan udah mulai banyak banget perumahan-perumahan baru. Ya. Terus juga teknologi informasinya juga udah lebih baik dari sebelumnya. Artinya teman-teman seniman, teman-teman yang bergelut di bidang film atau produksi video itu kan udah banyak kemudahan ya. Kemudahan, apalagi terutama di referensi kan. Ya, pasti. Karena sebutnya tes editing, tes pengambilan gambarnya itu kan ditentukan salah satunya juga dari referensi. Dulu zamannya saya untuk lihat film sekelas film Amerika yang ini aja susahnya minta ampun. Mau ke bioskop nggak ada duit. Nah, sekarang di YouTube kan ada semua. Iya, ada semua. Jadi bisa referensi, bisa dari cepet. Mulai teknik pengambilan gambar, teknik editing, terus sinematografi dan lain-lainnya itu sekarang udah banyak kemudahan referensinya lah gitu. Jadi kesimpulannya kalau anak-anak sekarang nggak kreatif sangat tidak masuk akal ya. Harusnya sekarang udah lebih banyak kemudahan, dan yang harus diasah tuh yang paling penting sih emang tesnya ya. Rasa gimana style videonya gitu-gitu yang sesuai dengan kemauan si kalau film directornya gitu kan. Skrip juga menentukan karena itu awal apalagi itu kontennya kan. Karena orang ada yang sebodoh amat sama visual gitu, walaupun masih banyak kekurangan lighting, kekurangan dan lain-lain. Tapi ceritanya nyambung. Tapi ceritanya orang ngikutin gitu. Pengen lihat gitu, terus ya. Karena ujung tombaknya di situ juga. Ini kan baru di ranah film indie ya anak-anak ya. Artinya belum ke industri. Belum. Nah, ini kan pengalaman Bang Fahmi di industri ini kan udah dijalani kan. Iya. Nah, supaya mereka juga tahu. Kan kadang-kadang kalau yang pemula itu menghayalnya lebih tinggi tanpa kenyataan kan. Iya. Wah, ntar gue kalau di industri begini. Nah, kenyataannya bisa nangis. Bisa nangis. Karena ternyata apa yang dihalalkan mereka dengan kenyataan jauh berbeda. Coba ada pengalaman apa sih sebetulnya? Jadi yang terpenting sih emang pertama networking dulu sih dia. Relasi. Artinya kita banyak berhubungan sama orang-orang yang ada kaitannya sama bidang kita film, gitu. Ya. Kayak misalnya kita di film banyak tuh deh ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi sama kita kan, karena itu akan menentukan juga sama wawasan kita nih. Teknis, lebih ke teknis juga itu pasti bakal banyak input juga ke kita, karena di industri film kan khususnya film layar lebar gitu di bioskop itu kan banyak juga pemain-pemainnya juga banyak kan, kompetitor juga banyak, mereka yang punya karya-karya luar biasa juga banyak. Cuma balik lagi kalau kita berbicara tentang film, industri film ujung-ujungnya adalah bisnis kan gitu. Enggak, maksudnya gini, di teknis pembuatan film nih, kegetiran apa sih yang dirasakan oleh kru, artis? Nah, itu kan kalau dari sisi yang belum dialami oleh mereka gitu. Sekarang mereka baru film pendek yang enjoy aja sama teman gitu kan. Itu pun walaupun begitu juga masih ada bentroknya ada. Tapi di industri pasti lebih keras lagi. Di industri pasti, karena artinya
karena kan di industri kan kebanyakan kru-krunya itu kan freelance. Freelance-nya itu cabutan entah dari mana lah gitu kan, tergantung nanti si produsernya mau narik krunya itu dari mana. Nah itu yang di lapangan tuh karena kita kan kejar-kejaran waktu, karena produser tuh biasanya bikin planning production days-nya itu, schedule-nya itu kan dipadet-padetin biar cost-nya tuh berkurang. Lebih dari itu cost membengkak. Otomatis membengkak karena kalau di film budgetnya satu hari tuh bisa gede banget kan, 100 juta lah anggaplah gitu, dengan segala kru dan macam-macam. Nah makanya kuncinya sih jangan baperan. Satu itu. Berarti attitude penting juga ya? Penting. Karena kita salah dikit aja udah di kasar-kasarin lah gitu. Segala macam kebun binatang juga mungkin udah keluar juga. Jadi motivasinya sebetulnya kru film itu kalau digitu-gituin sama yang di atasnya harusnya jangan baperan. Jangan baper. Mending ngancam aja, ntar ada yang lain di bawah dia baru di ini lagi. Karena kita yang bego gitu ya, anggaplah kita yang bego, nanti juga lama-lama pinter. Nanti masuk lagi yang bego. Nanti yang bego kita balik lagi gitu. Ya karena siklusnya begitu. Apalagi kalau sama senior-senior yang lebih ke attitude-nya tuh emang kasar lah gitu. Ada juga walaupun kita nggak nutup juga ada kru-kru lain itu yang baik-baik juga. Maksudnya secara komunikasi itu baik. Tapi ada itu kru-kru yang beragama mungkin ya. Beragama. Kalau yang nggak beragama pasti galak-galak. Juga karena maksudnya salah masang, ibaratnya kayak orang anggaplah orang PU nih yang biasa bawain makanan itu. Salah ngasih makanan aja udah diomel-omelin caci maki. Belum lagi kan dewanya kan sutradara kan, director. Kita harus mau di lapangan itu dewanya adalah director. Kita harus bener-bener tahu nih pemimpin dia harusnya kan. Iya. Harusnya dia bisa menciptakan suasana kan. Iya. Kalau menurut saya sih biasanya kalau sutradara yang marah-marah itu sebelum berangkat dia ribut sama istrinya sebenarnya. Biasanya mungkin. Jadi akhirnya di lapangan siapa nih yang harus saya gebukin gitu kan. Atau mungkin dia berpikir di lapangan kok nih nggak sama kayak yang gue mau nih. Iya. Jadi di rumah dia udah nih syuting begini. Iya. Gue pengen gambarnya begini, tapi kok ini jadi begini gitu, jadi emosi gitu bawaannya. Oke. Apalagi kan macam-macam tuh, entah lightingnya, entah angle kameranya, entah si talentnya, entah si artistiknya, itu kan semua saling berkaitan dengan kemauan yang dimau sama si direkturnya kan. Intinya sih gini mungkin ya, bagi teman-teman yang ingin terjun ke film, bahwa sesuatu kerjaan itu tidak semudah apa yang kita bayangkan kan. Karena kerja film dengan kerja yang lain sebetulnya sama, cuman beda ini aja ya, beda bentuknya seperti itu ya. Cuma mungkin karena di film tuh pressure-nya tuh lebih tinggi, tekanannya lebih tinggi. Karena waktu itu kan. Iya, karena harus kejar waktu. Kita jam 9 tuh udah on set. Mungkin jam 11 sampai jam 2 malam, mungkin baru jam 2 pagi baru selesai. Kalau dia dibikin padat, misalnya dalam satu hari sama orang schedule-nya sama Astrada tuh dibikin berapa 12 scene misalnya gitu dalam satu hari. Ternyata setelah jam 12 baru nyampe 10. Iya. Wah itu udah makin apalagi makin pagi kita semua sama-sama capek kan. Karena sama-sama capek jadi capek dan tidak normal pikir. Iya. Jadi akhirnya bawaannya emosi kan. Nah, ada nggak saingan-saingan? Maksudnya kayak kita kan kalau ngedengar kerja di kantoran, di pabrik, ada saingan-saingan yang supaya si ini menjatuhkan yang ini. Itu ada juga ya? Pasti. Berarti sama dunia ya. Jadi teman-teman ya di film pun ternyata sama. Jadi jangan dipikir beda nih di film. Ternyata sama aja kita di pabrik atau di pekerjaan gitu. Nah, ini yang pernah dialami oleh Mas Fahmi di pembuatan film-film apa aja sih? Haya 1. Kemarin Haya 212 dulu. Oh, udah 12. Terus Haya. Terus 100% halal. 100% halal belum tayang ya? Mau di Netflix. Oh, tadinya kan tadinya mau di layar lebar. Karena pandemi ya. Jadi, gara-gara si Covid nih, COVID. Jadinya akhirnya yang 100% halal nggak tayang di bioskop. Akhirnya di Netflix. Sama ini yang sekalian promo dong nih. Oh iya. Rambun Jabi halo Pak Ram. Sama satu lagi Haya 2 yang baru kelar. Baru selesai kemarin. Dan nunggu Covid pulang baru tayang di bioskop. Alhamdulillah saya tadi si barusan temen kebetulan direkturnya Justice tuh bilang hari ini alhamdulillah 50% kursi bioskop udah bisa. Kalau kemarin kan 25% tuh. Sekarang udah masuk 50%. Udah bisa 50% orang nonton masuk ke dalam.
Berapa set sih sebioskop itu biasanya? Macam-macam. Kalau yang kecil tuh 50, 50. pokoknya rata-rata 80 sampai 100. 100-an ya. Anggaplah kalau misalnya 100, berarti kan cuma terisi 50 kursi. Agak berisiko juga nyari untung ya. Iya, Berisiko agak susah karena ngejar ininya susah. Karena kan kalau di bioskop kita kosong, hari ini kosong, besok udah nggak tayang. Di Karena bioskop si 21-nya itu nggak mau kan. iya, karena kan Kos lagi. itunya ya, kos perawatan. Kos tayang. Kos tayang gitu ya. Makanya kalau udah penontonnya kurang dari kalau dulu kalau full 30 kurang dari 30%, besok udah pasti nggak ada. Gitu. Tetap nggak bisa nyogok ya. Maksudnya Nggak tahu kalau itu, kalau jalur itu mungkin bisa. Nggak tahu lah saya. kurang paham. 21-nya gitu, Pak, tayangin lagi dua hari lagi kan bisa aja kan. Iya. Biasanya kalau itu PH apa namanya ngakalinnya tuh dengan bikin nobar. Nonton bareng. Jadi misalnya di titik ini penonton udah agak turun nih, dibikinlah nobar dengan datengin artisnya ke situ. Oke. Gitu. Jadi strategi promonya gitulah dibikin. Nanti nonton bareng, ada visit sinema, artis-artisnya itu ada visit sinema. Jadi datengin si bioskopnya. Jadi kalau yang mau meet and greet bisa di situ. Strateginya yang kosong. Gitu. Supaya si penonton itu juga pengen ketemu idolanya kan. Ya, gitu. Nah, sekarang dari segi pendapatan nih, supaya teman-teman kita yang sedang bergeluti film ini mau ke industri ini bisa kaya nggak sih kan gitu ya. Kalau enggak mending dagang kan gitu. Iya. Dagang film tapi. Dagang film. Itu gimana tuh? Ya, secara bisnis sebenarnya apapun bisa bikin kita kaya sih sebenarnya. Kalau Serius. Dan kita nggak putus asa lah. Jangan baperan. Iya, jangan baperan. Filmnya baru segitu udah jatuh udahlah. Iya. Jangan gitu. Harus terjang terus ya. Iya. Oke. Karena emang film kan modalnya gede banget kan. Gede. Miliaran lah gitu. Jadi harus benar-benar mikirin strategi promonya, harus benar-benar mikirin nanti dijualnya kemana. Kalau di sini gagal, ini kemana gitu kan? Iya. Karena kalau salah ya nggak balik modal. Apalagi kalau duitnya dari investor. Nah, udah gitu investor dari rentenir, udah lebih parah lagi. Pusing lagi. Nah, ini ada Pak Ridwan juga, mana Pak Ridwan? Di Parung Panjang juga ada Pak Ridwan. Wah ini yang punya Rumah Anak Bumi ini Pak Ridwan. Dia pelukis, tapi dia juga pencinta film. Bahkan beberapa kali pernah main film, walaupun terpaksa ya, walaupun aktingnya juga pas-pasan sebetulnya. Iya. Ini Pak Ridwan sini, Pak Ridwan. Ini kelihatan kan? Kelihatan. Ini ngopi ya? Ya, ngopi. Ini pura-puranya ngopi Pak, ini supaya setnya supaya bagus. Gitu. Saya ke sini, udah ya oke ya. Nah, Pak Ridwan sini, Pak Ridwan. Oke. Ya, oke. Nah, ini kita lagi bicara film Porong Panjang, Pak. Ya. Saya melihat perkembangan di Porong Panjang ini kan teman-teman muda nih sedang bikin film indie dan beberapa kita juga udah beberapa kali bikin kan festival film pendek dan alhamdulillah pesertanya lumayan. Tahun kemarin itu ada 18-an. Jurinya alhamdulillah juga Tabah Penemuan, ada Dadang Ridwan, editornya MNC Picture, ada Acha Hasanuddin, sutradara nasional. Jadi support dari Jakarta juga ada lumayan di sini. Nah, pandangan Pak Ridwan dari sisi pelukis aja dulu lah ya. Walaupun juga suka film dan beberapa kali main film. Pernah main sinetron pernah? Ada kaitannya juga lukisan Ada? sama Oh, di art film. itu ya? Di art juga bisa masuk. Nah, bagaimana menurut Pak Ridwan berkembangan Porong Panjang seperti ini? Ya, terima kasih Bang Oleh. Secara gerakan Parung Panjang sih dalam dunia seni ya, bukan hanya film. Bukan hanya film. Ya, sudah berjalan cukup baik. Bahkan lebih dilihat dari daerah-daerah lain, saya pikir ya. Amin. Alhamdulillah. Dan akhirnya melahirkan talent-talent yang cukup banyak. Ya. Bukan hanya pemain, tapi ada sutradara, ada juga Artistik, editing dan lain sebagainya gitu loh. Saya pikir itu perkembangan yang luar biasa ya bagi Parung Panjang. Karena Parung Panjang, kalau bicara Parung Panjang kan bicara lokasi ya, bicara lokal gitu. Lokasi yang begitu kecil, terpojok dan tidak dikenal orang sebenarnya. Kalau dulu orang mau datang ke Parung Panjang mau di mana ya gitu lah. Dulu terkenalnya mah gajah doang. Sama orang enggak. Bang Pami boleh menanggapi ya. Jadi jangan saya suruh-suruh ya. Nah itu saya pikir perkembangannya, gerakannya sebuah gerakan cukup baik dan teman-teman sudah banyak yang membuat film-film pendek di sekitaran Parung Panjang. Ya, Secara komunal ya, secara komunitas.
Kalau kita kan belum bicara tentang bagaimana kualitas, tapi bagaimana gerakan dulu. Gerakan dulu. Nah, gitu. Kualitas nanti akan ini bagus dengan sendirinya. akan berjalan dengan sendiri. Ya. Hmm. Seperti itu ya. Ya. Saya juga udah melihat ada beberapa talent yang lumayan bagus lah, seperti misalnya Topan Jalanan tuh, itu orang Gorowong, itu lumayan itu kalau secara acting ya. Secara acting luar sudah cukup bagus lah. Gitu. Nah, dulu pernah main juga dengan Pak Ridwan di Trans TV atau Trans 7 tuh FTV ya. Trans 7. Trans 7 dulu. Alhamdulillah jadi PRT kan. Saya lihat itu. Lumayan lah apa honornya lah. Ya lumayan lah. Lumayan. Bisa pulang pagi. Pulang. Honornya itu berangkat sama pulang selesai. Selesai itu. Tapi emang di kesenian tuh ini sih kepada teman-teman juga ya. Kesenian itu bisa jadi duit. Ya. Cuman kalau menurut saya jangan berpatokan ke uang, lebih pada ke karyanya saja. Karena kalau kesenian sudah berpatokan ke uang, karyanya akan apa? Nurun. Iya, sepakat. Kualitas. Ya, karena itu memang kuncinya kesenian sebetulnya. Bukan kita mengharamkan uang, Bukan. tapi memang gerakan kesenian itu gerakan yang Jadi uang nanti. ya bagaimana gerakan panggilan hati, kebiasaan-kebiasaan, dan itu akan akhirnya menjadi pekerjaan. Iya. Ya gitu. Abang Pami sendiri kan selama ini kebanyakan duitnya dari film nih. Ya. Daripada yang lain-lain kan yang Dia lainnya bisa juga. bikin warung dari film. Iya. Dia bisa bikin apalagi studio. musik ya dari film. Itu dulu ada cita-cita apa nggak sengaja tuh? Nggak, dulu waktu saya sekolah tuh cita-citanya sebenarnya desainer grafis. Desain grafis. Cuma itulah pokoknya cita-citanya. Nggak tahu yang lain. Nggak tahu yang lain. Dulu saya benci sama anak-anak film gitu, sama anak-anak apa namanya broadcast tuh dulu saya benci. Karena maksudnya karena saya juga dulu bukan dari orang Benci apa yang tidak suka lah gitu lah. dulu benci karena ini tengil-tengil gitu. parah. Udah ke hati kalau benci kan. Ternyata akhirnya nyemplung di situ juga. Nah itu Pak, ada istilah kalau benci jangan terlalu benci, jadi suka. Nah ini. Terus? Karena Lobet. Oh, nggak apa-apa. Ya. terus aja lanjut. Okein aja. Terus? Terus. Diedit nih. Nah, Oke, lanjutin. maksudnya sampai akhirnya nyemplung ke dunia film tuh awalnya karena sebelumnya saya kerja di di TV stasiun TV lah gitu, salah satu. Jangan sebut lah, ntar di promo lagi lah. Iya. TV berita. Iya, terus. Terus kebetulan teman saya yang direkturnya ini satu kantor ngajak, udah Mi ayo kita bikinlah nih film, kita coba Bikin PH. kita resign dari sini. Oh, nekat juga dia. Iya, sama bareng waktu itu. Nggak berarti matang pikiran dia udah matang ya? Iya, mungkin karena kalau dia kan tipenya kalau udah yakin jalan terus. Oh, itu bagus tipenya. itu, pejuang itu. Jadi waktu itu dengan ya kita sama-sama bukan dari Film. orang tua yang kaya, tapi maksudnya secara permodalan. Orang kayaknya jangan ini sedih saya. Jangan terlalu gimana. Ya, artinya kita waktu itu cuma bermodal si direkturnya ini cuma bermodal keyakinan akhirnya nemuin tuh banyak investor gitu. ya, Jadi pinter buat approach apa nemuin calon-calon investor buat karena kan modelnya Produksi ya. modal produksi tuh hampir 1,5 M awalnya tuh dulu. Gimana tuh duitnya tuh? Ya sekantong kresek lah. Dolar itu. Oh iya. Akhirnya ikut lah, ya udahlah Bismillah aja lah, waktu itu kan nggak ada pikiran macam-macam. Maksudnya kalau saya kan tipe percaya kalau buat makan-makan aja insya Allah ada lah dari Allah. Pak. Berarti kuncinya satu, jangan berpikir macam-macam. Akan jalan. Iya. Kalau berpikir macam-macam nggak jalan. Ya. Lanjut. Pikirannya semua waktu itu, terus sempat nanya istri kan gimana nih, karena waktu itu kan istri resign duluan kan, resign duluan dari bank. Terus nggak lama saya juga resign, waktu itu sempat ada sedikit, maksudnya keraguan gimana ya nanti nih, bisa gak nih ngejalaninnya, karena waktu itu saya ada beberapa cicilan kan, ada cicilan mobil, sama apa namanya Rumah nggak? Rumah sempet di Gria, sempet cicil, cuma akhirnya nggak jadi. Akhirnya nyicil mobil sama waktu itu orang tua sakit kebetulan stroke, ngebiayain orang tua buat biaya rumah sakitnya waktu itu. Sempet pusing juga kan, aduh gimana ya. Karena tabungan habis. Iya, tabungan habis waktu itu karena buat biaya rumah sakit waktu itu lumayan gede. Akhirnya ya udah Bismillah aja lah. Ternyata nyemplung sampai sekarang di film. Dan ternyata film pertama itu langsung lumayan. booming. Alhamdulillahnya langsung untung. Itu tadi Pak, pikiran tidak macam-macam, ikhlas,
terus nolong orang tua. Udah kuncinya banyak banget tuh Ya. yang harus diikuti oleh teman-teman. Ya. Nah, Pak Ridwan ada niat untuk resign dari lukis terus ke film nggak? Ke film gitu. Wah, justru itu sama aja. Ya sebelum total di seni rupa, di lukis itu di seni ya, kan sempat kerja juga. Sedih juga nggak ceritanya? Enggak. Oh, enggak. Karena memang enggak, kalau dibawa sedih orang pada nangis semua. Iya, saya lebih sedih, Pak. Lebih baik mau bahwa pekerjaan itu menggembirakan, keluar dari pekerjaan menggembirakan. Karena banyak pekerjaan-pekerjaan yang nunggu ternyata. Oh, jadi pernah kerja di suatu perusahaan, resign. Resign. Berarti nasib itu sama Fahmi ya? Ya. Maksudnya kebingungan juga, duit habis. Kagak, justru saya keluar kerja malah banyak duit. Wih, ini Bukan karena ya bisa bikin rumah. Justru karena dari kerja, dari keluar kerja. Kalau kerja nggak nyampe bikin rumah ya? Ya sebelum bulan habis sudah habis duitnya. Sebut nggak perusahaan? Sebut jangan ya? Enggak usah. Oh jangan. Pokoknya Nanti perusahaan retail Ya, yang cukup terkenal. terkenal. Ya, itu. Jadi saya pikir ya pengalaman itu saya jadikan karena memang niat dari awal memang mau mau konsisten di seni rupa. Apapun yang terjadi. Ya, tapi mungkin dari niat itu ya, saya pikir dari niat kita nggak mungkin lah Tuhan tuh memberikan sengsara kepada umatnya yang sudah dikasih bakat bekal gitu. Sudah dikasih bekal. Jadi kuncinya satu teman-teman nih dari Pak Ridwan ini. Kalau kita punya satu tujuan, udah itu aja. Mau nabrak apa, jadi kayak air ya. Ibarat air itu ngalir, ada batu belok, tapi lurus, jangan belok ke mana-mana. Jadi nanti nggak nyampe seperti itu. Ini buktinya sekarang. Sampai akhirnya setua ini jadi pelukis, dan Pak Ridwan ini termasuk pelukis nasional karena sudah dikenal dari beberapa kota, jaringannya pernah pameran tunggal beberapa kali, dan hasil lukisannya juga ada di nebeng di rumah-rumah pejabat seperti itu. Kalau Mang Ule gimana? Pengalaman dulu nulis pertama kali awalnya nulis itu gimana? Waduh, jadi saya yang ditanya nih kan. Jadi teman-teman, saya juga di film. maksudnya siapa ya? Makanya teman-teman, jadi saya juga akhirnya jadi kebuka nih. Saya juga di film. Saya juga di film, tapi Namanya saya ngobrolan sore kayak gini ya. Saya udah, nggak penulis apa-apa lah. skrip ya, penulis skenario. Awalnya juga nggak ada niat di film, karena saya dulu anak band. Gua anak band. Anak band dulu. Megang apa dulu? Kayak gini anak band. Megang setrum. Enggak, dulu tahun-tahun 80-an itu di Parungpanjang belum ada namanya alat band, susahnya minta ampun. Jadi kita ngeband gagal. Itu tahun berapa? 80-an lah, 87 lah. Gitar listrik udah ada dulu. Ada, tapi nggak banyak orang bisa beli. Karena itu barang mahal dulu. Ya. Tidak seperti sekarang kan. Ya. Nah, jadi akhirnya kita gagal, bukan gagal sih, apa ya, akhirnya ke teater. Nah, dari teater ini cari duitnya kemana gitu. Akhirnya saya jadi pengen jadi aktor, karena dulu waktu masih muda ganteng lah saya dulu. Sekarang sih nggak pede dulu kan. Ternyata ketika ke Jakarta persaingan untuk jadi aktor itu lebih sulit. Lebih sulit. Makanya saya memutusin kenapa nggak nulis gitu. Jadi belok lah gitu ya. Ya belok-belok. Tapi di satu jalur kesenian. Bidangnya sama, tapi Kesenian. maksudnya jalurnya. Nah, jalurnya. Akhirnya saya belajar dari otodidak ya. Saya cari naskah-naskah. Dulu kan nggak ada komputer, jadi mesin tik ya. Jadi sehingga nyari dari tulisan orang pun harus yang sudah di apa namanya? Kopi. Dulu nggak di copy apa ya? Diketikan kan? Oh, pakai mesin tik. Mesin tik. Jadi saya akhirnya dulu itu kalau di tim ada kan HB Yasin tuh. Tempat itu ya, saya sering main ke sana. Di situ ada tuh beberapa naskah kayak apa gitu. Ada di situ. Ini referensi naskahnya. Referensi naskah, misalnya buatannya siapa saya lupa lah, ada Alex apa gitulah, Alex Suprapto dan segala macam tuh, penulis hebat dulu kan. Itu saya baca, ini siapa scene apa sih saya nggak ngerti, tapi saya ikutin aja. Akhirnya saya bikin, mulailah menjajakan kemana-mana kayak jual daun gitu. Itu juga nggak laku. Dan akhirnya nyemplung di TPRI saya Pak, 2 tahun tuh jadi drama remaja gitu, yang syuting studio itu sambil main juga. Proses di sinetron itu saya mulai pertama bikin sinetron itu Sehibul Hikayat. Itu Deddy Mizwar, tapi bukan PH-nya Mas Deddy dulu. Nah, itu mulai di situ sinetron. Baru ke sana lama-lama lah, setelah lama nulis banyak akhirnya jadilah saya penulis katanya. Seperti itu. Jadi nggak ada yang gampang saudara, teman-teman. Waktu itu ngelewatinnya berapa lama sampai akhirnya bisa jadi Menulis, ngetop. tulisannya tuh Kalau jadi kata naskah. orang ngetop katanya gitu kan. Iya. Jadi naskah dulu itu kalau bikin naskah satu episode itu 1 bulan. Kesininya turun 2 minggu, seminggu. Nah
ketika stripping itu sehari semalam harus udah jadi. Nah, karena sudah terbiasa bisa. Gitu. Kadang-kadang otaknya masih jalan, ininya udah nggak jalan, capek. Kadang-kadang ininya jalan, otaknya udah nggak jalan kayak gitu. Jadi gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan ini obrolan sore ini bisa memotivasi. Tidak ada orang hebat di dunia ini. Tidak ada orang pinter di dunia ini. Semuanya sama dan yang pinter adalah diri kita sendiri menurut kita sendiri. Jadi jangan pernah kita mengagung-agungkan orang lain karena orang lain pun punya masalah seperti itu. Sama jangan melupakan, jangan meremehkan proses proses. Jangan pernah meremehkan proses karena hari ini kita bodoh, besok mungkin kita lebih bodoh apa lebih pintar. Nggak ada masalah, yang penting dapat duit. Dan hasil tidak akan pernah berbohong pada proses. Ya kuncinya tadi yang Mas Helmi tadi itu kan lurus, apa namanya tadi? Tidak berpikir yang macam-macam, aneh-aneh, jalanin aja. Karena itu tidak mengganggu proses nantinya. Dan ikhlas dan ke orang tua tadi apa? Iya. Ke orang tua kunci banget sih gitu. Apalagi ibu. Wah ini kita dakwah sedikit nih. Karena kalau ibu sudah membenci dan mengutuk, jadilah malin kundang. Kan itu. Bahkan saya pernah dengar ada pengusaha, ada salah satu pengusaha yang saya cuma dengar dari temen. Ada salah satu pengusaha 9 naga katanya gitu lah, 9 nagaan itu dia sampai akhirnya ke titik itu dia pernah, kebetulan saya pernah kerja di perusahaan media kan, di berita. Nah itu ada pernah temen yang nemuin orang itu. Nah si pengusaha itu begitu ada ibunya datang itu benar-benar kayak ini ya apa sih gimana didewain banget gimana sih namanya. Ya mengabdi lah. Iya gitu. Mengabdi banget. Jadi ya emang nggak ngebohong bahwa peran ibu tuh bener-bener. Lah mau iyalah. Seberapa jahat lu gitu ya. Seberapa jahat lu, seberapa brengsek lu. Tapi ke ibu jangan. Karena kalau tanpa ibu lu nggak ada. Iya. Nggak ada cerita kan. Karena gitu. itu akan berpengaruh banget sama hidup kita. Oke. Jadi intinya mudah diucapkan tapi susah dilakukan. Jadi kalau hidup mau enak sebetulnya asal kita baik juga enak kan. Tapi untuk mencapai baik itu kan susah. Kadang-kadang blur juga ini baik apa enggak kita nggak ngerti juga. Karena ini jadi ngobrol agama nih ya, bukan. Karena perspektif baik itu kan subjektif. Maksudnya kita bisa anggap kita baik. Cuma mungkin dari sisi orang lain kita enggak. Enggak, karena kebaikan kita akan menghancurkan usaha dia. Iya gitu. Gimana Pak Ridwan? Ini yang lebih tua lebih lagi harusnya. Proses berkesediaan ini kan. Ya tadi berkesenian tuh karena itu kalau kita mau dijadikan profesi bukan sekedar menjadi pekerjaan ya tapi profesi. Itu kuncinya juga tuh. Nah kalau ada yang kan ada yang bisa hanya sekedar menjadi pekerjaan. Ya pekerjaan itu datang pagi pulang sore pulang sore itu pekerjaan. Tapi kalau sudah profesi bahkan tidur pun masih mikirin. Iya. Menyatu. Ya menyatu. Passion lah gitu. Ya kalau bahasa sekarang passionnya. Tapi ya saya lebih sebut, nah itulah menjadi profesi. Nah dasar profesi itulah menjadi profesional. Berarti kuncinya juga jangan ragu ya. Jadi kalau misalnya apa itu yakin. Kalau ragu lambat. Biasanya gitu sih kalau udah passionnya kita tuh maksudnya malas nggak malas ya dikerjain aja lah gitu. Biasanya kan kalau ada hal-hal yang kalau kita udah malas gitu. Tapi kalau udah passionnya tuh ya nguprek aja gitu walaupun malas gitu. Betul. Sama kayak di sekolah dulu saya kalau ngisi isi ujian gitu ya terus ragu salah tuh. Tapi kalau misalnya mau salah mau enggak tulis aja bener. Itu. Kan dulu kan ada kunci tuh AB pilihan ganda. Ada AB ya. Jadi salah tuh. Tapi kalau udah 2A lah. Benar gitu. Ngelikan padahal nggak pinter juga. Iya, karena banyak orang yang ini kan, banyak dari kita kayak termasuk di hidup saya tuh yang faktor keberuntungan tuh lebih besar dari faktor kerja kerasnya gitu. Ada beberapa sih karena dia kenapa beruntung karena orang tuanya yang kerja keras dulu. Dia yang beruntungnya bisa aja kan seperti itu. Kalau alam artinya kita nggak pernah tahu gitu kapan waktunya kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita kerjakan hari ini. Artinya jangan dipikirin. Yang penting kerja keras. Kerjain aja lah, jalanin. Jadi begitu teman-teman ya, orang film muda ini. Mudah-mudahan Parung Panjang sih saya pengennya jadi kota film. Harapannya bukan jadi, kota film tapi kota kesenian. Ya, secara global. Ya. Jadi ada musiknya ada,
kayak Bandung lah ya. Iya. Kayak Bandung tuh jadi kota kesenian. Kalau sekarang kan rujukannya kan kalau seni tuh Bandung, Jogja, Surabaya. Bali, Jakarta tuh. Surabaya ya, Surabaya Mas. Surabaya sudah mulai. Iya, saya pikir gitu. Jadi memang banyak orang yang meragukan bangkit dari kota kecil atau dari wilayah kecil ya. Saya pikir enggak. Tergantung dari potensi. Kemauan. Iya, potensi manusianya sudah ada. Nah, tinggal bagaimana pola sebetulnya. Pola mindset cara berpikirnya gitu lah. Karena itu juga akan mempengaruhi. Nah, kita diuntungkan sebetulnya. Diuntungkan dari mana? Per wilayah. Kita di ujungnya Tangerang Selatan, di ujungnya Bogor, tapi di berdekatan dengan Tangerang. Tangerang Selatan. Artinya di daerah perbatasan. Walaupun konotasi daerah perbatasan itu tertinggal ya, tapi dengan melihat talent yang ada di Parung Panjang, saya pikir nggak akan ada ketertinggalan. Saya pikir. Iyalah, di Parung Panjang ini muka-mukanya juga udah pantas jadi artis ya. Kayak Bang Fahmi kan lumayan kayak dulu apa ya? Ada Artis sahur sepuh. Jadi enggak dulu ada Fahmi Bu. Fahmi, itu gede bener. Oke. Itu teman-teman. Raja mau ikut ngomong? Oh enggak, ini ada Nanti teman ada kita. sesi khusus Ada tentang sesi. lukisan. Ada teman kita juga Reza itu pelukis baru ya, pelukis baru karena masih muda. Kalau pelukis lama ini tua. Makanya itu aja. Oh, perbedaannya tua doang ya? Astagfirullah. Dan insya Allah Pak Ridwan juga mendukung perfilman dan saya juga mendukung lukisan Pak Ridwan. Saya pengen Parung Panjang ini besok diburu orang untuk apa? Memburu karya. Ya. Karya lukis, karya film, karya apalagi lah yang bagus-bagus dan membuat Parung Panjang ini terkenal. Ya terutama gini, justru kita di masa pandemi ya, di masa COVID sekarang kan banyak orang yang takut keluar, takut berkegiatan, takut ketemu orang, takut beraktivitas. Tapi di Parung Panjang itu biasa aja tuh. Bahkan makin rajin berkegiatan. Di RAB terutama ya. Nah, ya di tempat ini. Oh ya teman-teman, sebelum lupa nih, RAB ini Rumah Anak Bumi ini di Cibunar di Perum 1, jalan apa Pak? Jalan Cemara 1. Jalan Cemara 1. Nah ini tempat yang ngumpul seniman akhirnya di sini. Mau film, mau lukis, mau band segala macam akhirnya di sini. Karena tempatnya emang mengasihkan. Dan perlu diketahui juga sekarang kita udah Pak Ridwan ini merancang apa sebuah kayak kafe gitu ya. Ya. Kafe tempat ngumpul teman-teman mau berdiskusi tentang apa, budaya, agama dan segala macam di sini tempatnya. Jadi sekalian untuk apa namanya kesejahteraan seniman di Parung Panjang juga nanti akan terjaga ya, dengan ada di kafe ada kopinya, ada Bang Fahmi bikin apa kafe juga. Jadi kami mengundang kepada teman-teman sekiranya mau ada acara apa diskusi atau ngobrol biasa saja di sini boleh. Tempatnya asik, apa namanya buat press lah, buat press. Terus kalau ngopi tinggal minta, ya pulang bayar. Oh, pulang bayar. Kan kafe. Gimana sih? Ini kan promo ya. Oh iya. Nah, iya. Pokoknya jangan lupa datang ke kedai RAB. RAB, Rumah Anak Bumi. Kalau di Google Maps ada di Ada. Langsung dapat. Rumah Anak Bumi. Search saja. Gampang nyarinya. Jadi misalnya saya pengen ada acara reunian nih di sini. Boleh. Nah, Boleh booking aja. Terus Oh. pengen ada bandnya ada. ada bisa. Jadi kemungkinan nanti kita kan kedepannya juga akan bikin apa namanya Apa? aktivasi event-event yang bisa apa namanya nge-grab ya, menyatukan teman-teman seniman di Parung Panjang. Misalnya di musik kita akan bikin program musik pinggir kali. Di film nanti kita juga Pemutaran akan bikin film-film program kita juga, lah. diskusi dan pemutaran film. Terus ada bidang-bidang lain juga nantinya kedepannya juga Pameran tidak seni menutup rupa, kemungkinan. pameran karya fotografi, Pameran juga videografi. bisa. Jadi teman-teman yang memang Hobi. punya karya terutama ya. Hobi tapi nggak punya karya ya sama aja. Hobi doang. Hobi doang. Ya tentunya yang punya karya, yuk kita bisa berpameran di sini, kita diskusikan, kita kita bahas gitulah, kita kurasi dengan orang-orang yang memang di bidangnya. Ya. Ya. Pokoknya intinya mau pinter mau enggak ngobrol aja di sini. Ya. Mau salah mau enggak yang penting ngobrol. Ya. Nah dari kesalahan itu nanti kita bisa apa? Oh ternyata saya salah. Oh ternyata ilmunya itu. Jadi nemu di sini. Jadi belajar teknis langsung gitu kan. Ya. Nah ini rencananya malam minggu depan tanggal berapa Pak? Malam minggu ini, Malam tanggal minggu 31 ini. ya? Tanggal 31. Tanggal 31. Insya Allah di Rumah Anak Bumi malam launching lah ya. Dari siang. Dari siang. Ya, sore lah ya. Sabtu sore sampai malam ada launching kafe kedai RAB di sini, silakan hadir.
insya Allah mungkin ada obrolan-obrolan santai, obrolan-obrolan serius di sini kan. Ada hiburan. Ada hiburan, mungkin kan ada apa? Akustikan segala macam. Ya. Nah, hari Minggunya kita akan ngadain diskusi film Ya. di sini juga. Nah, malamnya ada pemutaran film karya-karya anak Parung Panjang. Jadi kalau yang tertarik datanglah ke RAB di Jalan Cemara 1, Perumna 1, Parung Panjang Bogor. Apa sebutannya sekarang Central Avenue ya? Ya. Central Avenue. Itu yang depan apa sih? Masuknya itu? Ruko, kolam renang. kolam renang. Ya. Oh, jadi promo lah gitu kolam renang. Enggak. Iya, tapi untuk Parung Panjang nggak apa-apa. Ya, nggak apa. Apa mau dilanjut apa lagi yang kita mau bicarakan? Udah sesi ini mungkin gitu dulu kali ya. Di sini gitu dulu. Terima kasih. Kita akan ada pembahasan-pembahasan yang lain. Yang lain, jangan dianggap benar omongan kita karena nggak ada orang benar juga. Disikapi saja. Tapi insya Allah motivasi ini bisa mencerahkan lah ya, mudah-mudahan. Yang tidak mencerahkannya buang saja. Saya kira itu saja dari kita semua. Ini Pak Ridwan Manantik, pelukis. Saya sendiri TB Ulay Sulaiman. Alhamdulillah orang sudah menyebutnya penulis. Dan ini Bang Fahmi. Fahmi masih mencari jati diri nih. Apa? Art director, terus pengusaha kafe kan itu yang belum berhasil dan suruh dukung berhasil. Iya. Saya kira itu dulu cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.